Kembali di update Jatim pemirsa, dan seperti yang kami sampaikan tadi bahwa di segmen-segmen ini kami juga punya tamu yang akan membahas terkait dengan kita sedang tidak baik-baik saja. Apa sebenarnya yang tidak baik-baik saja di sini? Ada film nih ternyata yang berjudul Pengepungan di Bukit Duri, Kita Sedang Tidak Baik-Baik Saja. Nah, kebetulan mereka juga sudah ada beberapa yang hadir di studio bersama kami di sini. Kita langsung panggilkan saja, ada Mas Joko Anwar, ada Morgan Oey juga, dan ada Omar Esteglal. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Hai. Halo. Kenapa pakai hitam-hitam semua ya? Ini kalau saya lihat jadi kayak agak-agak dark gitu loh. Indonesia gelap. Enggak kan? Indonesia kalau lagi gelap ya Mas ya? Gelap, lagi putih. Putih di dalamnya ya. Tapi terkait dengan film ini kami hadirkan untuk Anda terlebih dahulu pemirsa. Berikut ada cuplikan dari pengepungan di Bukit Duri. Anak-anak, hari ini sekolah diliburkan. Ada kerusuhan. Dimulai setelah terjadi percekcokan kecil yang kemudian meluas ke seluruh penjuru kota. Negara kita itu kayak kaca yang paling tipis. Saudara, seperti yang Anda saksikan, di belakang saat ini keadaannya sangat kacau. Saya mau applause dulu deh, itu Apik dan epic katanya gitu. Dan kayaknya nih yang ditunggu-tunggu nih, Mas Joko Anwar. Kita sedang tidak baik-baik saja, ada di subtitlenya dari Pengepungan Bukit Duri ini. Sebenarnya apa yang nggak baik-baik saja? Saya sih melihatnya tadi baik-baik aja di awal, lalu langsung berbalik gitu ya, menjadi kondisi yang kayaknya chaos di situ. Why gitu ya? Jadi film Kenapa? kita itu bercerita tentang Indonesia tahun 2027. Kalau misalnya kita masih tidak peduli tentang banyak masalah yang terjadi di negeri kita, termasuk dekatnya generasi muda dengan budaya kekerasan, kemudian lemahnya prioritas kita terhadap sistem pendidikan, intoleransi. Kalau kita lihat tadi ada beberapa adegan tentang diskriminasi dan rasisme ya. Dan itu kalau misalnya kita biarkan akan mengakibatkan Indonesia nanti 2 tahun lagi yang kita nggak mau seperti itu. Jadi film ini kita tonton supaya kita tidak menuju itu. Jadi itu kenapa kita bilang kita tidak baik-baik saja. Begitu. Kita ke Morgan dulu nih. Untuk Morgan, karakternya di sini seperti apa? Dan Sebagai siapa? Sebagai Edwin, karakter saya memerankan karakter Edwin. Edwin ini adalah seorang guru pengganti yang mengajar di sekolah untuk anak-anak yang bandel. Selain mengajar, dia juga harus mencari ponakan yang hilang, dan dia juga terjebak di situasi yang harus menghadapi kebrutalan murid-murid yang diajar. Oke, sampai pada saat menjadi guru seorang Morgan kayaknya seru ya kalau begitu. saya juga mau diajar. Tapi ternyata di belakangnya ada kebrutalan dan sebagainya. Ini yang akhirnya juga terlihat tadi di teaser yang awal ya. Lalu kalau Omarat? Kalau aku berperan sebagai Jeffrey dan nggak seru diajar Morgan, dia tidak suka diajar oleh Pak Edwin ini. Ya, tidak. Tapi karena Jeffrey ini adalah mungkin sosok yang merepresentasikan anak yang lahir dan tumbuh di situasi yang sudah hancur gitu, lingkungan yang sudah tidak baik gitu, sehingga dia menjadi orang yang juga harus diperhatikan dan sangat menyeramkan. Oke, tuh yang satu ngomongnya brutal, yang satu menyeramkan. Ini film bakal seperti apa gitu sebenarnya? Ini berarti masuknya ke thriller ya Mas? Atau seperti apa nih Mas Joko? Masuknya ke drama thriller. Drama thriller. Ya. Jadi nggak horor lagi seperti yang Beruntun kemarin filmnya Mas Joko Anwar ya? Enggak, aku udah nggak bikin horor.
Oh gitu ya. Karena ternyata realitas dunia nyata lebih horor dari horor. Oh, gitu. Termasuk ini yang diangkat sepertinya ya. Iya. Tapi ini kalau ngomongin tentang relevansi dengan kondisi sekarang kan sekarang lagi sering banget ya masyarakat tuh ngomong kita lagi nggak baik-baik aja nih, Indonesia lagi nggak baik-baik aja. Apakah emang terdorong itu atau sebenarnya memang justru ini udah konsep lama? Karena kan kabarnya penulisnya juga udah dari tahun 2007 bahkan. Jadi terdorong dari keresahan kita yang ternyata belum berubah juga, bahwa kita masih dekat dengan budaya kekerasan. Ada banyak masalah-masalah, terutama masalah intoleransi di Indonesia. Ya. Padahal kalau misalnya kita intoleran kan kita berbahaya banget karena kita sangat heterogen banget. Betul. Majemuk masyarakat Indonesia. Majemuk banget. Jadi kalau misalnya kita masih seperti ini ya kita akan menuju ke sebuah perangkap yang sama gitu ya. Tadi saya pikir kalau ngomongin tentang ini kita akan kebawa ke era reformasi, demo dan sebagainya. Ternyata justru ngomongin tahun ke depan, setelah sekarang gitu. Ke depan ya. Dan refleksinya memang ke beberapa waktu yang pernah terjadi di Indonesia, tapi kita mau bilang kita harus berubah, kalau nggak kita akan menuju ke tempat yang sama gitu. Jadi kita harus berubah, kita harus lebih maju lagi. Nah kalau kita lihat tadi di trailer, setnya itu banyak kan di sekolah ya Mas? Yes, sekolah. Kenapa pemilihannya setnya ini di sekolah? Sekolah tuh biasanya kisahnya manis loh Mas Joko. Manis. Iya. Ini juga filmnya manis banget. Oh, oke. Jadi kita memilih setting di SMA itu karena masa-masa SMA itu adalah masa di mana seorang manusia sedang pembentukan karakter yang paling besar gitu. Mereka mulai memilih nilai hidup mereka seperti apa dan mulai memutuskan mereka ingin menjadi manusia seperti apa, menyerap dari apa yang mereka lihat, mereka terekspos ke hal-hal seperti apa di keluarga, di lingkungan. Jadi krusial banget usia-usia anak SMA sehingga kita memutuskan untuk mengambil settingnya di anak SMA. Oke. Kalau gitu saya ke Morgan nih. Morgan kan juga populer di awal tuh sebagai teenagers dulunya. Nah sekarang keluar dari karakter yang sudah populer dulu banget itu dan terlihat harus garang di sini. Gimana nih prosesnya? Sebenarnya kalau misalnya untuk proses seperti itu sih memang ada prosesnya gitu. Ada prosesnya seperti mungkin saya bisa ceritain tentang proses workshop bersama Abang dan teman-teman di sini ya, teman-teman cast di sini yang mungkin saya mendapatkan pengalaman yang berbeda aja sih pada saat proses workshop gitu. Jadi kita lebih diajak sama Abang tuh lebih mengenal karakter kita sebenarnya. Instead of kita setiap hari menghafal skrip atau mengulang-ulang adegan gitu. Jadi buat saya kegarangan atau kelevelan seseorang apalagi keluar dari image itu mungkin karena memang sudah di sini adalah tentang karakter Edwin seperti itu gitu. Dan di sini saya lebih nggak mikirin itu sih sebenarnya Mas. Coba lebih mikirin gimana caranya saya bisa kasih yang terbaik untuk dalam versi saya dalam perspektif saya kepada Edwin gitu. Di karakter yang ini fokus aja ke yang ini berarti. Fokus gitu karena ya? kita di sini yang saya bilang tadi proses workshop Abang tuh lebih mengenal karakter lebih dalam gitu. Jadi bukan kayak menghafal dialog-dialog atau mengulang-ulang adegan di workshop reading. Nggak cuman sekedar menghafal dialog. Kalau Omar sendiri challenge-nya apa nih di film ini akhirnya? Mungkin sama ya, cuman ini kan satu topik yang kita angkat ini lumayan dirasakan oleh semua orang, seluruh rakyat gitu. Cuman kita sering melihat ini sebagai topik yang orang sebut sensitif mungkin. Betul. Jadi challenge terbesar adalah bagaimana kita bisa make sure kita memastikan bahwa kita ini sebagai pelaku karya seni tersebut yang memportray, yang mencoba menghidupkan karakter tersebut bisa cukup informed, cukup mengetahui, cukup mengerti, cukup cerdas untuk tackle isu seperti ini. Karena ini penting sekali gitu. Jadi mungkin challenge terbesar adalah agar kita semua on the same page, agar kita semua lumayan dewasa dan mature dalam memportray ini dan bukan asal cuman wah doang. Baik, ini juga menjadi penanda juga bahwa ternyata Mas Joko Anwar sudah 20 tahun dedikasikan di film. Nanti kami bahas usai jeda, pemirsa tetap bersama kami di Update Chat. Kami akan segera kembali. Kami masih akan membahas film Pengepungan di Bukit Duri. Kita sedang tidak baik-baik saja dengan para pelakunya nih. Benar, ada Mas filmnya. Joko Anwar, ada Morgan Oey dan juga ada Omara di sini. Betul. Yang kita akan lanjutkan terkait dengan film ini ya. Ya, dan tadi juga udah sempat Dista singgung ya. Ini merupakan 2 dekade Mas Joko Anwar ini berkarya. 20 tahun. Nggak terasa atau terasa nih sebenarnya ya?
Nggak terasa kalau saya sih ya. Iya, nggak terasa. Tiba-tiba udah 20 tahun aja 20 gitu. tahun. Berarti ini spesial dong film ini, 2 dekade loh. Spesial banget, spesialnya karena saya bisa punya kesempatan untuk bekerja sama dengan para aktor muda yang luar biasa. Bukan Ini cuman pertama kalinya Mas Joko. pertama kali dengan mereka, ini bukan cuman aktor-aktor yang secara skill luar biasa, talenta luar biasa, tapi humble banget dan punya kepedulian terhadap apa yang terjadi di Indonesia. Yang kedua, ini adalah kesempatan kita bekerja sama dengan MGM, sebuah Iya, PH dari betul. Hollywood yang sudah dari tahun 1920 udah berproduksi. Kabarnya ini Dan menjadi film pertama di Asia Tenggara. film pertama di Asia Tenggara di mana MGM bekerja sama dengan satu PH di Asia Tenggara untuk sebuah film yang dirilis di bioskop. Jadi Wow. Keren sekali, tepuk tangan dong. Apa persyaratan yang sudah dipenuhi sehingga sampai akhirnya mendapatkan perhatian juga dari MGM? kebetulan sini? mereka yang menghubungi kita dan mereka tanya kita bisa bekerjasama untuk film apa gitu. Dan Oke. ternyata ketika kita kasih skenario, Langsung. mereka langsung, oh ini bukan cuma di Indonesia, seluruh dunia kayaknya bisa relate gitu. Makanya ya langsung kita buat. Oke. Oke. Nah, dari 20 tahun berkarya nih, Mas Joko udah punya 11 film, betul Mas? 11 film. 11 Ini film. Ini film ke-11 ya. Ini film ke-11. Dari ke-11 film Mas Joko, yang paling berkesan nih, apa Mas? Pengepungan di Bukit Duri. Yang bahkan belum nonton gitu ya. Tapi memang Makanya harus tonton, harus itu tahu tonton. gimana. Wajib ya. Ini yang menjadi paling spesial menurut Mas Joko karena memang ya udah 20 tahun ada 11 film bekerja sama juga dengan pihak MGM. MGM juga yang menjadi film pertama di Asia Tenggara ini sesuatu berarti ya sangat sesuatu. Banget. Tapi kemarin juga udah sempat ketemu dengan penonton di Jawa Timur tentunya. Kita ketemu dengan penonton di Surabaya. Di Surabaya. Sambutannya luar biasa dan overwhelmed banget. Jadi kita pas kan yang kita dengar bahwa penonton Surabaya itu terkenal picky banget. Mereka Picky. cuma mau menonton film yang berkualitas baik secara teknis, kualitas storytelling. Dan ketika kita screening di Surabaya, di Jawa Timur, dan ternyata mereka menyambut dengan hangat sekali. Sambutannya juga, responnya juga positif banget. Kita lega. Alhamdulillah. Filmnya sendiri tanggal 17 gitu ya. Filmnya Screeningnya tanggal sudah 17 tayang sudah seluruh di- Indonesia. Ya. Seluruh Indonesia tanggal 17. Tapi sudah screening sudah dilakukan juga di Surabaya kemarin. Ya. Ada berapa tempat yang sudah dilakukan screening ini? Kita sangat picky juga untuk memilih. Sama-sama pikir. Kita Surabaya adalah salah satu di antara 3 kota yang kita datangi langsung. Ada Semarang, ada Medan, Medan. dan tiga-tiganya responnya luar biasa. Jadi Wah, ini berarti emang ditunggu-tunggu di tanggal 17 nanti 17 ya. nanti ya. Betul. Kita ke Morgan nih, setelah itu Omara. Kita pengen tahu pastinya ada pengalaman menarik apa nih pada saat syuting film ini? Pengalaman menarik saat syuting. Pengalaman menarik, syutingnya menyenangkan dan sehat. Menyenangkan, sehatnya kayak gimana nih? Kenapa kok sampai di Pulang underline? Apa dapat makan bergizi mungkin? MBG? Yang cepat sehingga kadang sayang cateringnya Nggak kemakan. datang tapi kita udah oke, we're done for today gitu. Yang kita rasa bahwa biasanya syuting tuh pulang pagi dan sebagainya nggak terjadi di sini. Pulang siang. Pulang siang, pulang cepat. Pulang cepat. Gitu ya. Oh, karena setnya di sekolah. Anak-anak suka pulang cepat. Ini bukan karena jam kosong, tapi memang prosesnya sudah selesai gitu pada hari-hari itu. Ya menurut prosesnya tuh sangat syuting sama abang, sama timnya abang, sama krunya abang sangat efisien sih, sangat efisien banget. Dan apa Itu ya? tergantung juga pemainnya, kalau nggak pinter ya lama. Mereka pinter-pinter banget. Udah saling muji silakan. Ya gimana? Ya pokoknya dari aku menyenangkan dan sehat. Ini yang beda gitu ya di proses ini ya. Oke. baik. Berapa lama total syuting film ini, Omara? 35 hari kita kurang lebih, tapi kita juga ada tadi break-break ya. Dan kita waktu itu syuting juga waktu itu ada bulan Ramadan, jadi ada kepotong break Lebaran yang lumayan lama juga untuk kita berlibur dan segala macam. Tapi ya tadi mungkin aku mau nambahin yang tadi Morgan bilang, kita kadang syuting 4 jam sehari atau 5 jam kerjanya itu karena mungkin menurut aku dari aku yang berbeda dari di produksi adalah ini produksi paling rapih, paling well thought, paling direncanakan sebelumnya dan semuanya memadai gitu. Sehingga kita semuanya lancar, bahkan tidak ada keluhan ya. Dan ini bukan semata bohong-bohong atau menjilat, tapi ini beneran segitu adanya. Bener begitu Mas Joko Anwar. Ini sekaligus juga mungkin tips untuk sineas di Jawa Timur untuk membuat Belajar, sesuatu ya. yang mungkin lebih well management gitu ya, sehingga Terorganize-nya juga lebih nggak harus bagus buang-buang pasti. waktu panjang. Apakah memang seperti itu? Dari awal kita sudah membuat sebuah desain produksi di mana semuanya efektif dan tidak ada buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Jadi yang kita shoot pada hari itu sudah direncanakan, jadi kita hanya nge-shoot yang dibutuhkan untuk filmnya
jadi gitu. Jadi pemain juga kita melakukan prep yang sangat ekstensif sehingga take-nya paling 1 take, 2 take, nggak lebih dari 2 atau 3 take. Jadi nggak ada yang diulang-ulang membuat capek dan mereka adegannya banyak lari-lari dan kalau misalnya banyak diulang kasihan juga. Jadi direncanakan dengan sangat baik secara matang sehingga ketika syuting kita tahu apa yang mau kita lakukan sehingga kita bisa cepat pulang dan banyak istirahat. Kalau bisa one shoot one kill ini ya kayaknya Mas ya. Sering kita banyak ya? take oke ya. Oke, ini berarti tipsnya begitu ya. Tapi kalau ngomongin tentang skrip yang sudah dari 2007 dieksekusi sekarang, kayaknya Mas Joko Anwar sering punya skrip-skrip lama yang eksekusinya baru tahun-tahun setelahnya gitu. Aku kalau nabung uang nggak punya uang untuk ditabung. Sekarang mungkin nabung emas bahkan. Bisanya nabung skrip. Jadi setiap aku bangun pagi selalu nulis 1 kalimat nggak apa-apa, 1 halaman nggak apa-apa, yang penting cepet selalu nulis sehingga over the years ada beberapa skrip yang udah selesai dan siap untuk di shoot gitu. Nah dari karya-karya Mas Joko Anwar kan ada horor, drama thriller, kemudian juga drama ada juga ya Mas ya? Ada juga. Untuk yang paling tertantang itu bikin film yang seperti apa Mas? Bikin film seperti ini, Pengepungan di Bukit Duri, karena dramanya harus kuat banget, terus thrillnya juga harus kuat banget. Jadi drama menegangkan, ada sedikit adegan aksi juga ada, tapi nggak banyak. Dan ini harus diramu sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah film yang bukan saja believable, tapi orang nontonnya itu nggak nafas gitu. Jadi orang nonton harus sekali tarik nafas. 1,5 jam. Selesai pada gitu. Wah, kita buktikan pada saat nonton nanti apakah satu tarikan nafas atau memang bahkan tersengal-sengal nafasnya begitu ya. Tapi menarik juga kalau bicara tentang topik-topik yang diangkat oleh Mas Joko, dari siksa kubur misalnya itu ada unsur religius, kepercayaan di sana. Kali ini ngomongin negara gitu kesannya. Yes. Dan case-nya juga dipilih yang peduli juga sama negara. Betul harus peduli negara. Harus sampai segitu banget gitu. Ini kan ngomongin seni gitu maksudnya. Betul, tapi kita nggak mau jadi pekerja seni di mana kita tidak melakukan apa yang kita katakan. We have to walk the talk gitu. Walk the talk. Jadi kalau kita ngomong bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja, kita harus melakukan ABC untuk berubah apa segala macam, kita sebagai pembuatnya juga harus percaya itu dan harus berusaha untuk menjadikan itu sebagai mantra kita, bukan cuma ketika kita acting sebagai karakter, tapi juga everyday kita juga harus punya mentalitas yang mau berubah, mau berbuat yang lebih baik untuk kemajuan kita bersama. Tapi orang nonton film biasanya punya interpretasi sendiri, punya kesimpulan sendiri, bebas aja gitu. Bebas. Tapi kalau dari Mas Joko sendiri, kalau udah nonton ini, apakah akan semakin kritis terhadap Indonesia atau semakin pengen kabur aja dulu gitu nantinya? Harapannya nih. Gimana nih ya, kemasannya akan dijadikan kemana nih arahnya? Kalau ada 2 pilihan, apakah kita mau kabur aja dulu, ataukah kita berusaha dulu untuk berkontribusi. Kan kita tuh berkontribusi nggak yang besar, nggak harus mengubah negara menjadi lebih baik. Kita mulai dari diri kita sendiri, lingkungan kita yang kecil, keluarga, persahabatan. Mungkin efeknya kalau misalnya kecil-kecil semuanya berubah, akan berubah bareng-bareng pada saatnya. Tapi ketika nonton film ini kita nggak akan menjejali penonton dengan isu message, diikuti sangat enak sekali, bahkan bisa menghibur juga. Dan kemarin nonton bilang mereka merasakan ini film seperti menonton reality, yes, tapi ada enjoyment yang mereka bisa nikmati juga, dan kesan yang tidak bisa sebentar untuk stay di dalam sistem. Baik. Dan ini udah siap di tanggal 17. Siap. Masyarakat Jawa Timur juga udah siap nonton di bioskop-bioskop sekitar lingkungan. Sekarang di kota-kota kecil pun banyak bioskop yang bertumbuhan gitu kan. Ya. Jadi bisa ditonton juga karena Mas Joko Anwar bilang penonton Surabaya, penonton Jawa Timur suka agak-agak picky. Nah, ini ditantang nih, dikasih film dari Mas Joko Anwar yang memenuhi standar tinggi itu gitu ya. Terima kasih sudah hadir di Jawa Pos Mas Joko Anwar. Terima kasih. Terima kasih. Sukses untuk filmnya, dan pemirsa terima kasih juga sudah bersama kami di Update Jatim. Kami harus pamit. Besok kami akan hadir kembali untuk Anda. Saya Rizal Nugraha. Saya Selu Kita, sampai jumpa. Selamat siang.